Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan selalu semangat. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan pelajaran IPA tentang hantaran panas benda. Silakan disimak baik-baik videonya ya. Sifat hantaran panas benda terbagi menjadi dua, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan panas. Contoh bahan yang termasuk konduktor yaitu tembaga, besi, aluminium, emas, baja, dan sebagainya. Lalu isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya apa? Contohnya gelas, plastik, keramik, karet, kayu, benang wol, kain, dan sebagainya. Bisa kalian perhatikan di sini ada benda-benda yang termasuk konduktor dan isolator. Benda yang termasuk konduktor seperti panci, spatula, dan sendok logam. Benda-benda yang termasuk isolator yaitu gelas plastik, sendok kayu, kain, dan masih banyak lagi. Bahan konduktor dan isolator digunakan untuk membuat berbagai macam peralatan yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama sebagai peralatan memasak. Misalnya pada penggorengan. Penggorengan terbuat dari aluminium yang bersifat konduktor agar panas dari api cepat berpindah ke wajan, sehingga makanan yang kita masak akan cepat matang. Lalu, tangkai atau pegangan wajan terbuat dari bahan ebonit yang bersifat isolator agar api tidak cepat berpindah ke tangkai, sehingga ketika kita sedang memasak, kita tidak merasa kepanasan pada saat memegang penggorengan. Contoh lainnya yaitu pada cerek. Cerek terbuat dari aluminium yang bersifat konduktor agar air cepat mendidih ketika dipanaskan. Nah, pegangan dari cerek terbuat dari bahan eboni yang bersifat isolator, sehingga kita mudah menuang air panas dalam ceret. Selain dalam peralatan memasak, bahan konduktor dan isolator juga digunakan dalam peralatan listrik. Contohnya pada setrika listrik. Bagian dasar setrika terbuat dari logam agar cepat panas. Panas ini digunakan untuk menghaluskan dan merapikan pakaian. Sedangkan gagang setrika biasanya terbuat dari plastik. Jadi setrika listrik tetap aman dipakai meskipun pada suhu tinggi. Contoh lainnya yaitu terdapat pada solder. Solder digunakan untuk menyolder atau mematri, yaitu membuat sambungan pada komponen-komponen elektronik. Batang pada solder terbuat dari konduktor, sehingga dapat menghantarkan panas dari sumber panas. Sementara itu, pegangan solder merupakan bahan isolator untuk menahan panas agar panas tidak sampai ke tangan kita. Lalu yang ketiga ada termos. Termos berguna untuk menyimpan air panas. Air tersebut akan tetap panas meskipun disimpan selama beberapa waktu. Termos membendung dan menahan aliran panas. Panas di dalam termos tidak dapat mengalir keluar. Panas dari luar tidak dapat masuk ke dalam termos. Dinding termos terbuat dari dua lapisan kaca. Di antara kedua lapisan terdapat ruang hampa udara. Ruang hampa tersebut dapat mencegah hilangnya panas. Bagian dalam dinding termos dilapisi cermin perak.
Cermin ini berfungsi untuk memantulkan panas di dalam termos. Cara ini dapat mengurangi adanya perpindahan panas. Yang terakhir, baju dan sarung tangan. Baju hangat merupakan isolator panas. Baju hangat dapat mencegah panas tubuh mengalir keluar. Dengan begitu, badan menjadi hangat dan tidak kedinginan. Contoh lainnya pada sarung tangan yang kita gunakan. Sarung tangan kain digunakan untuk mengangkat kue dari oven, sehingga tangan kita tidak kepanasan pada saat mengambil kue dari oven. Sekian penjelasan dari Ibu tentang hantaran panas benda serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.